Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Gabriela yang bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Febria. Ibu Febria, usia berapa Ibu? Usia 23 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai apa? Saya sehari-hari sebagai mahasiswa, Dok. Mahasiswa. Tempat tinggalnya di mana Ibu? Di Jalan Mekar. Jalan Mekar. Baik, Ibu ada keluhan apa yang bisa saya bantu? Ini, Dok, saya ada keluhan mata saya agak buram. Buram ya, di sebelah mana Ibu? Dua-duanya, Dok. Matanya ya, sejak kapan? Seminggu terakhir. Seminggu terakhir. Apakah sudah coba berobat? Ini, Dok, saya coba pakai obat tetes mata, tapi dia kembali lagi setelah tidak pakai kembali lagi ya. Yang pakai dia kembali lagi. Baik, Ibu dulunya apakah memiliki sakit seperti ini juga? Tidak, Dok. Tidak ya. Apa ada keluhan? Ada riwayat penyakit darah tinggi, kencing manis, jantung, asma? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Di keluarga sendiri apakah ada yang sakit seperti ini juga, mata buram? Tidak ada. Apa ada yang memiliki riwayat penyakit jantung, darah tinggi, Tidak ada. kencing manis, asma? Nggak ada ya. Ibu apakah ada riwayat memakai lensa kontak? Oh, tidak ada. Tidak ada ya. Ada mengonsumsi obat-obat secara jangka waktu yang lama? Tidak ada ya. Apakah Ibu merokok? Tidak. Kemudian Ibu apakah ada alergi baik makanan, obat-obatan? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap mata Ibu. Sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap mata, di mana terlebih dahulu kita lihat keadaan umum pasien tampak baik, kesadaran normal, dan juga TTV dalam batas normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada visus jarak jauh, di mana pasien diminta untuk duduk dengan jarak 5 atau 6 meter dari snellen chart. Pasien diminta untuk menutup mata kiri dengan telapak tangan bagian kiri. Kita akan memeriksa mata kanan terlebih dahulu. Kemudian Ibu melihat lurus ke depan. Nanti saya akan menunjukkan berapa huruf dari snellen chart. Ibu bisa menyebutkan. Baik Bu, ini apa? E, C, B, D, L, N, P, T, E, R, F, Z, B, D, E, O, F, L, C, T, G, A, P, E, O, R, F, D, Z, N, P, R, T, V, Z, B, D, F, H, K, O. Ya, baik Bu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada mata bagian yang kiri. Saya akan tunjuk, Ibu sebut ya. Ini huruf apa Ibu? E, C, B, D, L, N, P, T, E, R, F, Z, B, D, E, O, F, L, C, T, G, A, P, E, O, R, F, D, Z, N, P, R, T, V, Z, B, D, F, H, K, O. Ya. Baik, di sini tampak visus normal 6/6 atau 20/20. Bila visus pasien tidak normal, kita lakukan pinhole untuk melihat apakah adanya perbaikan pada media refraksi ataupun tidak. Baik Bu, silakan dipakai pinhole-nya. Ya, seperti ini. Bila visus jarak jauhnya tampak buruk atau pasien tidak bisa melihat huruf besar di snellen chart atau visusnya 6/60, kita bisa lakukan tes finger counting, di mana
kita lakukan pemeriksaan terhadap mata yang kanan terlebih dahulu. Ibu tutup mata kirinya. Kemudian saya akan menunjukkan jari saya. Ibu sebut ya. Ya dok. Ini berapa? 1, Ini, 2, ini, 3, ini, 2, ini. 3. Ya. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada mata kiri. Ibu tutup mata kanannya. Kemudian ini berapa Ibu? 1, Ini, 2, ini, 1, ini. 4. Ya. Baik, dari hasil pemeriksaan fisik tampak normal. Bila pasien tidak melihat finger counting, kita bisa lakukan pemeriksaan movement, di mana kita lakukan pemeriksaan pada mata kanan terlebih dahulu. Ibu tutup mata kirinya. Ibu sebutkan arahnya ya Ibu ya. Iya, Sama Bu. saya. Dari kiri kanan, Ya. atas bawah. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada mata yang kiri. Arahnya mana Dari Ibu? kiri ke kanan, Hmm. dari atas ke bawah. Ya. Baik, tampak normal. Jika pemeriksaan lambaian tangan tidak terlihat oleh pasien, kita bisa lakukan pemeriksaan menggunakan senter lampu. Di mana Ibu, kita lakukan pemeriksaan pada mata kanan terlebih dahulu, tutup mata kirinya lagi. Sebutkan arahnya ya Ibu, ini dari mana? Dari atas, Ini dari mana? dari bawah, Ini, dari samping dekat telinga, ini. dari atas dekat hidung. Baik. Selanjutnya pada pemeriksaan mata kiri lagi, Ibu silakan tutup mata kanannya. Ini arahnya dari mana? Dari atas, Kemudian ini dari mana? dari bawah, Ini, dari samping dekat hidung, kemudian ini. dari samping dekat telinga. Baik, pemeriksaan tampak normal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan segmen anterior. Pada pemeriksaan mata kanan terlebih dahulu, kita lihat palpebra di sini tampak tenang, tidak ada ödem, tidak ada ptosis. Selanjutnya kita lihat konjungtivanya di sini juga tampak tenang, tidak hiperemi. Kemudian kita lihat korneanya juga jernih. Kemudian kamera okuli anterior di sini tampak dalam. Iris dan pupilnya juga tampak normal. Di sini diameter pupilnya 2-3 mm. Kemudian kita lihat juga lensanya di sini tampak normal. Kemudian pada mata yang sebelah kiri kita lihat palpebra di sini tenang, tidak ada edem, tidak ada ptosis. Kemudian konjungtivanya juga di sini tampak tenang, tidak ada hiperemi. Kornea tampak jernih. Kemudian kamera okuli anteriornya di sini tampak dalam dan juga iris pupilnya tampak normal, lensanya juga normal. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan segmen posterior atau funduskopi, di mana kita lakukan umumnya pada ruang yang gelap atau setengah gelap. Kemudian kita atur oftalmoskop sehingga berada pada posisi normal, yaitu pada angka 0. Kemudian kita sesuaikan dengan lensa kurang lebih sama dengan keadaan refraksi. Cara memegang, dengan pegang bagian pegangannya, sedangkan jari telunjuk berada pada panel pengatur. Nah, pemeriksa akan memegang oftalmoskop dengan tangan kanan dan melihat melalui oftalmoskop dengan mata kanan. Demikian juga pada sebaliknya. Pasien duduk tenang, pandangan lurus ke depan. Tempatkan oftalmoskop mulai dengan jarak 15 sampai dengan 30 cm ke depan mata penderita, di mana cahaya oftalmoskop ini diarahkan ke dalam pupil pasien, kemudian sambil memeriksa terus mendekat ke arah pasien. Seperti ini. Ya, kemudian kita lihat di sini pada refleks fundus tampak positif kanan dan kiri, vitreous jernih, papilnya berwarna jingga, kemudian bentuknya bulat dengan batas tegas, kemudian rasio venanya, rasio arteri dan vena itu 2:3, makula lutea positif, retina tidak ada eksudat, tidak ada pendarahan, tidak ada ablasio, dan pemeriksaan funduskopi telah selesai. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan lapang pandang dengan tes konfrontasi, di mana pasien dan juga pemeriksa
berdiri atau duduk dengan jarak 1 meter. Kemudian pasien menutup mata bagian kiri, kemudian pemeriksa tutup mata bagian kanan. Kemudian saya instruksikan, ya Ibu, apakah melihat jari saya? Iya, Bu. Kemudian ini arahnya dari peripheral ke sentral. Apakah melihat jari telunjuk saya? Iya. Kemudian dari peripheral ke sentral. Selanjutnya arah oblik. Apakah Ibu melihat Iya. dari saya? Bisa. Dengan catatan pasien dan pemeriksa melakukan eye contact. Baik, kita lakukan pada pemeriksaan mata sebelah kiri lagi pada pasien. Tutup mata sebelah kanannya, Ibu. Sedangkan pemeriksa menutup mata sebelah kirinya. Kemudian apakah Ibu bisa lihat telunjuk saya? Bisa. Bisa. Dari arah peripheral ke sentral. Kemudian ke atas, apakah Ibu bisa melihat? Bisa. Dari arah peripheral ke sentral, kemudian di bawah, apakah Ibu bisa melihat telunjuk saya? Bisa. Bisa. Dari peripheral ke sentral, kemudian oblik, apakah Ibu bisa melihat? Bisa. Baik. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tekanan pada bola mata. Ibu silakan lihat ke bawah. Saya akan mempalpasi bagian mata kanan terlebih dahulu. Ini kita palpasi sklera, kita bandingkan dengan mata kanan pada pemeriksa. Kemudian pada mata kiri pasien. Baik, tampak normal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan visus jarak dekat. Ini umumnya dilakukan pada usia lebih dari 40 tahun, di mana pasien diminta untuk menutup sebelah mata bagian kiri terlebih dahulu. Kita lakukan pemeriksaan pada mata kanan. Selanjutnya pasien diminta untuk membaca pada Jagger chart ini dengan jarak 33 cm. Kemudian kita lihat di sini tampak normal dengan Jagger 4. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian mata yang kiri. Tutup lagi dengan telapak tangan mata yang kanan. Kemudian tampak normal dengan Jagger 4. Pemeriksaan visus jarak dekat ini dilakukan setelah mendapat ukuran visus terbaik jarak jauh. Selanjutnya pemeriksaan sudah selesai, Ibu. Baik, Bu, dari hasil pemeriksaan fisik Ibu didapatkan matanya tampak normal. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Tidak ada, Dok. Baik, jika Ibu masih mengalami hal seperti ini, saya sarankan untuk Ibu bisa langsung ke spesialis penyakit mata, ya Ibu. Baik, sekian dan terima kasih.